Udah tahu izin. Oke. Alhamdulillah lancar semuanya. Ada berapa pertanyaan dari 25 pertanyaan. terkait apa aja? Terkait kejadian di atas waktu Suaranya keras bang. Agak keras bang. Teriak boleh Semangat bang. ya. Jadi terkait dengan kejadian di rumah makan Suwarti, di mana Doktif live TikTok di sana dan mereview satu produk yang sepertinya atau seolah-olah dari produk USS. Ternyata apa yang direview yang ditunjukkan di live TikTok itu tidak pernah dijual dan sudah 2 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada. Jadi makanya dari pihak USS datang ke rumah makan Suwarti untuk menanyakan dari mana dia dapat produk itu. Maksudnya produk yang udah nggak beredar itu di review apa gimana? Iya. Ya produk yang udah hampir 2 tahun nggak kita produksi diperjualbelikan, tapi tiba-tiba ada gitu. Jadi kita cuma mau menanyakan dari mana itu asal asal usulnya. Gimana respon dari dokter ketika itu ditanyain asal usul terkait produk? Tapi sampai detik ini nggak menjawab. Beliau tidak menjawab. Kita tujuan kita pada saat kita datang di rumah makan siapa namanya? Suwarti. Ya. Tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk persekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SS, dari pihak kita sendiri kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel kan. Kalau memang ada ya katakan dari mana ya udah. Ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini, ayo kita basmi dong sama-sama gitu. Jadi hasil daripada kita di sana tidak membuahkan hasil, nah, sehingga kita ya, saling lapor lah gitu ceritanya. Artinya tadi di dalam pemeriksaan itu membantah juga ya? Iya. Ada berapa orang tadi? Siapa aja ada Arif Apanda, saya, suami dan yang lain hari Senin ya. Hari Senin, 2 lagi hari Senin. Jadi sebenarnya begini teman-teman, itu bukan pemeriksaan maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara, Klarifikasi. Masih klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Itu saja. Jadi ya, masih interview. Jadi BAP-nya saja BA interview. Ya. Ada siapa aja yang diklarifikasikan? Iya, ada saya, ada istri dan Arif Apanda, bertiga. Itu masing-masing 25 pertanyaan semua atau gimana, Nah, Bang? saya beda-beda. Beda-beda, kan tergantung materinya. Ya. Tapi Ibu SS 25. Ya. Sekarang sampai detik ini apa sih kerugian yang mungkin perlu diulang lagi ya sampai detik ini nih? Soal kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Iya. Nah, material, imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Konsep penjualan mungkin menurun Turun nggak sih Kak? Sangat. sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita gitu. Oke, ini ada pengurangan dari karyawan kan? Gimana? Ada dampaknya nggak sih Bang? Ada pengurangan Ada. karyawan. Kita sampai pengurangan karyawan loh. Berapa? Ya ada lah jumlahnya. Dari tim produksinya atau pengerja? Dari produksi pabrik juga ya berdampak banget deh. Dari produksi pabrik kita berdampak, dari karyawan kita juga sangat terdampak. Dan ini bukan hanya di kita aja, banyak juga di orang lain. Di perusahaan lain juga. Bang Petrus, Bang dari 3 pasal yang dilaporkan, sesuai juga dengan kemarin sudah tadi sudah ditanyakan segala macam, ada gak Bang yang tidak memenuhi unsur Bang? Oh, dia melapor bukan 3 pasal, 1 pasal saja, pasal 335. Yang persekusinya Bang? Dia menyatakan bahwa dia diperlakukan tidak baik, padahal itu tidak ada kejadian, hanya suara-suara yang semacam nanya, dapat dari mana lo, gitu aja. Dengan nada tinggi. Sementara dia sangat bebas merdeka di situ, live
gitu loh. Jadi apa yang dilaporkan itu memang kami yakin tidak akan menjadi masuk ke penyelidikan atau penyidikan. Oke, berarti dalam artian kasus yang pasal pelecehan seksual itu nggak pernah ada ya Bang berarti ya Bang? Nggak ada. Yang persekusi juga nggak ada. Yang persekusi pengeroyokan juga nggak ada ya. Cuma perbuatan tidak menyenangkan yang mengancam Karena suara besar waktu tanya dari mana produk itu segala macam. yang mengarah kekerasan padahal di situ nggak ada kekerasan sama Kan sekali. kita live. Kan kita live, saya kita live, sama-sama dia lihat juga lah. live. Iya. Sama-sama lihat di situ nggak ada kekerasan Semua ya. ada videonya. Kak Sel, ini kan mau puasa nih besok, Iya. ya kan? Jadi tahun terberat nggak sih kan? Mungkin kasus ini udah lumayan lama nih. Udah lama banget. Gimana nih kamu puasa menjalani, menyikapinya kan? Tahun ini mungkin puasa dengan Ya nggak apa-apa lah, itu namanya juga hidup ya, nggak mungkin kita selalu hidupnya lurus saja, nggak apa-apa. Yang penting kita ini udah bulan puasa ya. Aku ucapin sama teman-teman juga mohon maaf lahir batin ya, kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah perbuatan, aku sama suami sama tim juga ya, mohon dimaafkan ya semuanya ya. Saya mungkin terkait pembicaraan saat ini kan membedakan masih Dokpip ini demi memperbaiki citra skincare-mu juga nggak sih Kak? Untuk memperbaiki untuk mengembalikan nama baik juga nggak sih Kak? membedakan Dokpip itu. Ini ada seperti itu juga nggak sih? Dia lebih, kita membedakan dia lebih bertanggung jawab aja sih dengan ucapannya gitu. Untuk kan kita kan ketika kita berucap kita harus berani bertanggung jawab lah itu benar apa enggak gitu. Artinya dokter ini mereview produk sangat berpengaruh ya bagi jualan. Apa gimana sih? Kalau tadi kita juga jelaskan bahwa dia bukan konsumen dari produk itu. Iya. Dia tidak punya kapasitas menyatakan sebagai konsumen. Kedua, dia tidak punya legal standing untuk melakukan review. Dia tidak sebagai apa-apa. Yang punya wewenang kan BP POM. Jadi dia itu mengapa melakukan itu? Karena dia juga jualan. Itu masalahnya. Kak Sela mungkin sampai saat ini kan Kak Sela kan selalu dihujat dan diungkit-ungkit soal hutang 40M ke salah satu pabrik di Jogja. Mungkin tanggapan kamu seperti apa sih? Nah nggak apa-apa, pokoknya Biarin aja. hujatan itu anggap jadi doa lah, itu doa semua tuh, doa semuanya, pokoknya hutang ini, hutang itu jadi doa aja semuanya ya, amin. Tapi benar sih ada hutang mungkin di salah satu pabrik. Setiap juga. pembisnis pasti ada hutang. Dan itu tidak kapasitasnya apa gitu. Ini kan saudari NM selalu menyindir. Nggak jadi masalah, itu hak dia. Mau dia nyatakan itu hak dia, nggak jadi masalah. Mau dia katakan 40M, 1 triliun itu urusan dia. Iya, Ada nggak masalah sama apa-apa. kita itu. Kita soal tentang hutang piutang tuh kita sama sekali nggak keganggu. Yang namanya berbisnis ya utang piutang itu hal yang biasa. Ya, pengusaha itu pastilah. manapun, ya negara aja ada hutang piutang. Oke, paling nggak gini, bulan Ramadan ini menjadi bulan baik ya. Ya, Amin. semoga bulan Menjadi- Ramadan ini menjadi- menjadi bulan adem, ayam, barokah semuanya. Ya. Apakah ada damai nggak sih, Kak? Bagi semuanya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau dalam hati saya udah memaafkan siapapun itu, mau itu Dokpip, mau itu teman-teman yang lain yang menghujat, menghina, saya udah memaafkan. Lillahi ta'ala saya udah memaafkan. Berarti orang yang menyudutkan kakak tadi juga barusan sudah dimaafkan ya kak? Sudah, semuanya sudah saya maafkan, siapapun itu saya udah memaafkan. Cuman kan yang namanya kita kan ada proses hukum ya, kita harus jalani. Harus menghormati ya. Kita terlapor, kita yang melapor, kita harus jalani itu. Tapi kalau dari hati ke hati, lillahi ta'ala saya udah memaafkan semuanya. Melihat orang kak, Proses hukum tetap Ya, berjalan. kan kita kan harus ikutin alur kan. Ya, Memaafkan bukan berarti kasus hukum terputus ya. ya karena kan udah jalan. Kak, ini gandeng pengacara baru